Salam berjumpa lagi bagi pemula yang ingin belajar komputer lebih mendalam. Pada kesempatan kali ini, Banera Komputer akan membagikan sebuah tutorial singkat yang sangat sederhana untuk dipahami dan juga mudah untuk dipraktikkan. Ikuti tutorial-tutorial yang sederhana ini agar pemahaman tentang komputernya lebih baik dan lebih mendalam. Pada kesempatan kali ini, Banera Komputer akan membagikan sebuah tutorial, yaitu tentang fungsi shading, ya, fungsi shading. Yang kedua, kita akan bicarakan fungsi borders, dan ketiga, kita akan bicarakan tentang fungsi sort pada Microsoft Word document. Ya, pada kesempatan pertama kita akan membahas tentang shading, ya. Kita akan bahas tentang shading. Kita lihat di bawah, ya. Kita lihat dulu pengertian fungsi shading di Microsoft Word adalah untuk memberi latar belakang atau warna bayangan pada teks atau paragraf tertentu sehingga lebih menonjol atau terlihat lebih menarik. Shading dapat digunakan untuk memperjelas informasi, menyoroti bagian penting, atau membuat tampilan dokumen lebih menarik secara visual. Oke, itu adalah fungsi shading, ya, seperti yang ada dalam teks ini penjelasannya. Silakan didalami, ya. Lalu kita melihat bersama seperti apa shading yang ada dalam Microsoft Word, dalam lembar kerja Microsoft Word, ya. Shading itu dia ada di home, ya. Lalu dia berada pada bagian paragraf. Di sini ada yang namanya shading. Ya. Kita lihat di home, ini yang dikatakan sebagai shading. Ya. Shading, dia katakan tadi, shading itu berfungsi untuk memberi latar belakang atau warna bayangan pada teks atau paragraf tertentu. Dia memberi warna latar belakang pada teks atau paragraf tertentu. Kita coba. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan pada blok pada teks yang ingin diberikan shading atau dibuatkan shading. Contoh, kita melakukan blok pada kata shading dapat digunakan untuk memperjelas informasi. Contoh sampai sini, kita blok sampai di kata yang kita maksudkan atau di mana dia berakhir. Setelah itu, kita ke home. Lalu kita ke paragraf, kita pilih shading, dan silakan kita memilih warna yang akan kita gunakan untuk shading. Contoh, saya berikan warna merah. Ya. Dan ini lebih memperjelas lagi atau lebih fokus mana yang menjadi poin utama dalam sebuah teks atau tulisan kita. Ya. Saya coba memilih lagi salah satu, yaitu lebih menarik secara visual. Lalu saya kembali ke shading. Coba saya gantikan warnanya menjadi warna kuning. Baik. Itu adalah fungsi shading, ya. Seperti yang sudah diterangkan tadi, shading ada di home, di menu home. Dia tidak ada di menu lain, dia hanya di menu home. Lalu pada menu paragraf. Ya. Itu yang pertama terkait dengan fungsi shading. Yang kedua, kita akan mempelajari fungsi borders, ya. Fungsi borders kita lihat pada gambar, atau kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan borders atau fungsi borders. Di sini dia menerangkan bahwa fungsi borders
di Microsoft Word dokumen adalah untuk menambahkan garis tepi. Ya, ini untuk menambahkan garis tepi atau bingkai pada teks. Ya, menambahkan garis tepi atau bingkai pada teks. Fitur ini digunakan untuk menyoroti, mempertegas dan memperindah tampilan dokumen agar lebih mudah dibaca. Ya. Borders bisa diterapkan pada bagian-bagian tertentu seperti halaman, paragraf, tabel, atau sel dalam tabel. Ya. Baik. Itu berkaitan dengan pengertian dari borders, ya. Lalu kita lihat di manakah fitur atau gambar borders. Ya. Kita lihat borders itu adalah segi atau kotak yang segi 4. Ya, ini borders. Kalau saya tunjukkan, dia berada di menu home. Ya, lalu dia berada di menu paragraf. Ya. Saya tampilkan seperti ini, dia berada di menu home, lalu ada di paragraf, lalu ini. Ya, ingat baik, di menu home dia berada di paragraf, lalu ada menu borders. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan borders ini? Kita ambil atau coba kita membuat contohnya. Dia katakan tadi borders itu untuk menambahkan garis tepi atau bingkai pada teks. Oke. Kita coba memberi pada sebuah kata atau kalimat, ya. Oke, saya coba ini. Oke, lalu kita coba masuk di borders di home, lalu kita cari borders. Oke, di borders ini banyak, ya. Ada yang bottom borders. Kalau bottom borders itu garis yang hanya berada bagian bawah dari sebuah tulisan. Top borders bagian atas, left borders bagian kiri, right border bagian kanan, no border, tidak ada kotak yang dibentuk, all borders semua, outside borders, inside borders, dan lain sebagainya. Oke, kita coba pilih salah satu, yaitu coba kita memilih all borders. Ya. Ini sudah jelas, ya. Kita sudah memberikan borders pada tulisan yang kita maksudkan, dan ini dia sudah membentuk kotak, ya, pada kalimat yang sudah kita pilih untuk dibuat borders, ya. Nah, mungkin agar dia lebih dipertegas atau lebih jelas, bisa kita blok. Setelah dibuat borders, bisa juga dibuat shading, ya. Oke. Atau tanpa perlu shading, dia sudah jelas dengan bordersnya. Yang ketiga adalah kita mempelajari tentang fungsi sort. Oke. Kita pahami dulu, ya. Sort, fungsi sort di Microsoft Word digunakan untuk mengurutkan data. Ya, ini mengurutkan data. Ini yang perlu kita perhatikan. Mengurutkan, ya. Ini kata kuncinya, mengurutkan data. Ya, mengurutkan data dalam bentuk teks, paragraf, atau tabel berdasarkan urut tertentu. Baik. Kita lihat. Saya kembali. Kita lihat dulu di manakah menu untuk borders. Baik, di sini kita lihat menu borders itu ini, ya. Oke. Ini menu borders, dan coba kita, dan menu borders itu ada di home dan juga berada di paragraf. Nah, coba kita lihat. Saya buka di menu home, lalu kita lihat di sort, ya. Nah, sort ini ada dua pilihannya, yaitu apakah dia dalam bentuk paragraf atau apa dia dalam bentuk teks
misalnya kita menuliskan teks yang huruf depannya itu secara acak misalnya. Contoh dari number, ya misalnya menuliskan huruf secara acak lalu nanti kita mengurutkannya dari yang terbesar atau yang terkecil. Oke. Baik. Kita tuliskan dulu. Kita misalnya menuliskan A, D, G, T, H, W, E, T, E, I, B, C, B. Oke, baik. Ini kan dibentuk secara acak, mulai dari A, D, G, T, H, W, E, I, C, B. Ini dia dibentuk secara acak. Nah, bagaimana cara agar dia diurutkan menjadi urutannya benar mulai dari A dan seterusnya? Kita blok tulisannya. Kita melakukan blok. Setelah melakukan blok, kita masuk di sort. Ya, kita masuk di sort. Lalu pilih yang descending. Ya, kalau kita kita pilih descending, maka dia itu acak. Dia mulai dari huruf yang acak ya, jadi tidak berurutan. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengurutkannya dengan benar? Kita kembali ke sort yang ini, lalu kita pilih yang ascending, lalu oke. Ya, dia mengurutkannya secara otomatis dari A sampai huruf selanjutnya. Nah, misalnya bagaimana kalau kita mengurutkan dengan menggunakan angka ya. Contoh ini angka 2 7 4 3 2 8 6 9. Oke. Baik. Coba kita mengurutkannya dari angka terkecil sampai yang terbesar. Kita blok, lalu kita pilih menu sort, lalu kita pilih ascending ya. Oke. Dia mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, begitu bagi para pemula ya, cara untuk memanfaatkan borders ya, shading dan sort pada Microsoft Word dokumen. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga video ini bisa berguna bagi pemula. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah paham banyak tentang dunia komputer, mohon untuk di skip. Ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti.